Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edita Christine Silalahi dari kelas C reguler 2020 dengan NIM 320 3328 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bakat khusus. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian bakat. Pengertian bakat menurut S.C. Utami Munandar. Bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, potensi yang masih perlu dikembangkan dan diraih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Menurut Kartini Kartono, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupan, kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Yang ketiga ada menurut Suganda Purbaka Wadja. Bakat sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat khusus adalah seperangkat sifat yang dianggap sebagai tanda kemampuan individu untuk menerima latihan atau respon seperti kemampuan berbahasa, musik, berhitung, dan sebagainya. Raven mengelompokkan bakat khusus seseorang sebagai berikut. Bakat pemahaman verbal, kemampuan numerikal, skolastik, bakat kerani atau kesekretariatan, pemahaman mekanik, pandangan ruang atau berpikir tiga dimensi, dan bakat bahasa. Selanjutnya ditinjau dari cara berfungsinya Nyonya Musono pada tahun 1979 mengemukakan bahwa bakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bakat kemahiran atau kemampuan mengenai bidang pekerjaan yang khusus seperti bakat musik, menari, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, bakat khusus tertentu yang diperlukan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan tertentu. Misalnya, bakat melihat ruang atau dimensi yang diperlukan untuk merealisir bakat insinyur, bakat berhitung untuk merealisir bakat sebagai ahli statistik atau akuntansi, bakat verbal untuk merealisir bakat sebagai wartawan atau penulis novel, bakat bahasa untuk merealisir bakat orator dan penceramah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, variabel-variabel dalam diri siswa. Yang A, ada interest atau minat. Minat seseorang akan berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Seseorang yang berminat terhadap hitung-menghitung berpotensi menjadi ahli matematika. Yang B, ada motivasi. Rendahnya motivasi, maka bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol. Yang C, value. Bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaan itu. Misalnya, bila seseorang memberi penilaian negatif terhadap pekerjaan musik, kurang dihargai, maka bakat tersebut akan terhambat. Yang D, ada kepribadian. Anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai dengan bakatnya. Yang E, ada konsep diri. Ada pengaruh timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri karena kesuksesan yang diperolehnya. Yang kedua, variabel lingkungan yang mempengaruhi bakat. Yang A, ada sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Misalnya, untuk bakat olahraga yaitu lapangan bermain, untuk bakat musik yaitu alat musik, untuk bakat elektronik yaitu seperti komputer dan sebagainya. Yang B, lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya, kebudayaan tertentu membentuk tingkah laku tertentu. Misalnya, di Iran tidak dibolehkan nyanyi, jadi kesempatan untuk mengekspresikan bakat nyanyi sangat sedikit. Yang C, lingkungan edukasi.
Pengembangannya melalui proses pendidikan formal seperti yang diajarkan di sekolah. Yang D, besar atau banyaknya latihan atau pengembangan melalui proses training atau latihan. Yang E, hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan, misalnya kemiskinan merangsang mental, cara pengasuhan anak khusus, dan sebagainya. Yang F, kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat, misalnya apakah diberikan kesempatan untuk latihan yang